Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual. Adapun topik yang akan kami bahas adalah di mana objek harapan tentang kesehatan, memahami kewajiban otonomi daerah kesehatan. Perkenalkan, saya Nurul Rifa Ulmi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Khofifah Trisno Putri, Cynthia Hasana, dan Wafa Nur Asisa. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Khofifah Trisno Putri untuk membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih. Untuk slide yang pertama kita akan membahas kata pengantar terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini, yaitu makalah pendidikan kewarganegaraan dengan tepat waktu. Makalah ini merupakan bukti pencapaian kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, pembimbing diharapkan memenuhi kembali pencapaian target prosedur yang telah dicapainya, sehingga bukti kemampuan mahasiswa menjadi lengkap. Kami sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini banyak kekurangan. Oleh karenanya, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan juga para pembacanya. Oke, memasuki slide yang kedua, yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah yang akan membahas tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk di dalamnya mengatur kewenangan pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Otonomi daerah telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Saya lanjutkan, adapun rumusan masalah dari makalah kami yaitu kewajiban otonomi daerah atau kewenangan daerah otonom adalah dalam bidang kesehatan. Tujuannya untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah dalam bidang kesehatan. Yang kedua, untuk memperluas wawasan kebijakan otonomi daerah dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah sebagai objek kajian belajar mahasiswa untuk memahami materi. Lanjut pada bab pembahasan, di mana pengkajian otonomi daerah atau kewenangan daerah otonom menurut pengertian bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Hal itu berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kewenangan daerah. Kewenangan daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang masih harus berada di tangan pusat.
Selanjutnya, otonomi daerah bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah yang ada awalnya bersifat top-down atau daerah pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sekarang menjadi bottom-up atau daerah yang pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat. Selanjutnya, otonomi dari bidang kesehatan. Otonomi daerah bidang kesehatan memberi kesempatan yang banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek. Mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi. Selanjutnya, desentralisasi atau otonomi daerah dan isu kesehatan. Desentralisasi menjadi semacam keniscayaan sine qua non sehubungan dengan gagasan demokratisasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Desentralisasi merupakan salah satu pilar gagasan konstitusionalisme, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal atau spesial. Akan tetapi, di sisi lain, desentralisasi atau otonomi ternyata dapat memperumit pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara umum dan khusus dalam masalah kesehatan, atau jika tidak dilandasi suatu virtu bersifat kelembagaan. Bab 3 penutup. Jadi kesimpulannya, kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada di tengah pusat. Saran sebaiknya dukungan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang baik. Terima kasih. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.